Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan yaitu analisis strategi bisnis dan sistem informasi atau TI pada perusahaan rintisan berbasis teknologi. Di sini kami dari mata kuliah pengantar sistem informasi I1. Nah, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya, yaitu Fauzani Karsendria, dengan NIM 187241050 dan rekan saya. Dan saya Valentino Kevin Iverson dengan NIM 1872414041. Nah, sebelum memulai, kami akan membacakan isi dari presentasi kami. Ada latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, analisis eksternal, analisis internal, strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI atau TI, kemudian rekomendasi portofolio aplikasi, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, kita mulai dengan latar belakang. Penelitian ini berangkat dari pengamatan kami terhadap perkembangan pesat dunia startup digital di Indonesia. Perubahan gaya hidup masyarakat ditambah penetrasi internet yang tinggi menciptakan peluang besar untuk bisnis berbasis teknologi. Namun, tantangan besar bagi banyak startup adalah merancang perencanaan jangka panjang, terutama dalam menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis mereka. Banyak startup gagal karena kurangnya keselarasan ini, yang membuat mereka sulit bertahan di pasar yang kompetitif. Penelitian kami hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal PT KIT, serta mengusulkan strategi sistem informasi dan teknologi informasi atau singkat SI atau TI yang mendukung pertumbuhan mereka. Ini bukan hanya soal membuat aplikasi, tetapi memastikan bahwa setiap investasi teknologi mendukung visi bisnis perusahaan. Nah, kemudian mari kita lihat tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama, kami ingin menganalisis secara mendalam kondisi internal dan eksternal PT KIT, baik dari sisi bisnis maupun teknologi informasi. Ini mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi, serta landscape teknologi tempat mereka beroperasi. Hal yang kedua, kami bertujuan untuk menyusun strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan bisnis PT KIT. Untuk sebuah startup, keselarasan dan fleksibilitas itu sangatlah penting. Dan kami ingin memastikan investasi teknologi mereka mendorong kesuksesan bisnis. Lalu yang terakhir, kami memberikan rekomendasi yang praktis dan berbasis kerangka kerja yang telah terbukti, yaitu kerangka kerja Word dan Paper. Kerangka ini dipilih karena relevansinya dengan kebutuhan startup. Sekarang mari kita bahas bagaimana kami melakukan penelitian ini. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan kami mengumpulkan data secara mendalam dan kontekstual tentang PT KIT. Kami memilih kualitas, kami memilih kerangka kerja Word dan Paper karena sangat cocok untuk startup. Mengingat kerangka ini mempertimbangkan aspek penting seperti strategi bisnis, dan eksternal, dan kapabilitas teknologi internal. Metodologi kami terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kami melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan manajemen puncak PT KIT seperti CEO dan CTO untuk memahami proses bisnis dan tantangan mereka. Kami juga menganalisis dokumen internal dan sistem yang mereka gunakan saat ini. Selanjutnya, kami melakukan analisis internal dan eksternal menggunakan alat seperti SWOT, PISTC, dan rantai nilai untuk memetakan lingkungan bisnis dan teknologi mereka. Berdasarkan temuan ini, kami menyusun strategi SI atau TI yang relevan. Terakhir, untuk memastikan rekomendasi kami realistis, kami memverifikasi hasil penelitian melalui diskusi dengan tim internal PT KIT dan komunitas komunitas aditif.
yang merupakan jaringan pelaku industri kreatif digital. Pendekatan kolaboratif ini memastikan strategi kami sesuai dengan ekosistem startup. Nah, kemudian dari analisis eksternal yang kami lakukan, yaitu itu memahami lingkungan eksternal tempat PT KIT beroperasi, kami menggunakan kerangka analisis PESTC yang mengevaluasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan kompetitor. Nah, jadi temuan utama kami yaitu dari sisi politik, ekosistem startup di Indonesia didukung oleh regulasi pemerintah yang pro-bisnis digital. Namun, tantangan birokrasi seperti keterlambatan dalam pengurusan legalitas masih menjadi hambatan. Lalu yang kedua, ekonomi. Pertumbuhan industri kreatif digital menarik banyak investor asing yang merupakan peluang besar bagi PT KIT. Namun, resiko krisis moneter atau aliran modal asing jangka pendek bisa mengganggu stabilitas pasar. Yang ketiga, sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap startup teknologi semakin meningkat, terutama untuk produk seperti Mamikos, aplikasi pencarian kos milik PT KIT. Namun, stereotip bahwa bekerja di startup kurang menjanjikan masih menyulitkan perekrutan talenta. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menciptakan peluang untuk berinovasi, tapi juga tekanan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan di pasar. Dan yang terakhir ada kompetitor. PT GIP menghadapi banyak pesaing yang menawarkan layanan atau fitur serupa, seringkali bersaing dalam harga atau fungsionalitas. Namun, komunitas seperti Aditif memberikan peluang kolaborasi dan jaringan yang berharga. Nah, temuan-temuan kami ini membantu kami untuk merancang strategi yang memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi ekstrem ancaman ancaman eksternal. Nah, kemudian mari beralih ke analisis internal dari PT KIT ini. PT KIT memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi fondasi kuat bagi mereka. Berbasis di Yogyakarta, mereka menikmati biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kota besar seperti Jakarta yang meningkatkan daya tahan finansial mereka. Tim mereka sangat inovatif, selalu menghasilkan ide-ide kreatif, dan mereka telah membangun portofolio aplikasi yang beragam, termasuk Mamikos, aplikasi populer untuk mencari kos atau rumah sewa. Namun, ada juga tantangan. Sedikit mengelola banyak produk secara bersamaan yang menyebabkan kurangnya fokus dan pemborosan sumber daya. Beberapa produk ini belum menghasilkan keuntungan langsung yang menjadi tekanan bagi keuangan mereka. Selain itu, meskipun tim mereka berbakat, beberapa anggota masih kurang pengalaman untuk mendukung operasi yang lebih besar. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta model rantai nilai untuk memetakan proses bisnis utama mereka, yaitu desain, pengkodean, pengujian, dan pemasaran, serta aktivitas pendukung seperti manajemen SDM dan infrastruktur. Analisis ini mengungkap peluang untuk menyederhanakan operasi dan fokus pada area terdampak tinggi yang akan kami bahas dalam strategi berikutnya. Nah, untuk strategi berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk SI. Jadi, strategi untuk SI sendiri terdapat 4 jenis. Yang pertama ada finansial. Dari perspektif finansial, kami merekomendasikan pengembangan sistem informasi keuangan untuk memantau pertumbuhan pendapatan dan sistem inventari aset untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih efisien. Sistem ini akan memberikan kejelasan dan kontrol atas operasi keuangan yang sangat penting bagi startup yang ingin berkembang. Lalu, yang kedua ada untuk konsumen. Kami mengusulkan sistem riset pasar untuk mengukur pangsa pasar dan sistem integrasi review untuk menangkap umpan balik pengguna langsung di aplikasi mereka. Ini akan membantu PT GIT tetap responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Yang ketiga ada proses bisnis.
Kami menyarankan untuk mengoptimalkan tools yang sudah dipakai seperti Scrum dan juga GitHub. Lalu yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan. Kami merekomendasikan alat berbasis Git untuk memantau produktivitas tim, memastikan peningkatan berkelanjutan. Yang sangat penting adalah implementasi sistem e-recruitment dan e-training untuk menarik dan mengembangkan talenta terbaik. Selanjutnya, kita beralih ke strategi untuk TI. Yang pertama ada cloud computing. Dalam merancang strategi pemanfaatan cloud computing sangatlah efektif karena cloud computing ini sangat fleksibel, hemat biaya, dan mudah diskalakan. 3 jenis layanan SaaS, PaaS, dan IaaS masing-masing bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Yang kedua juga ada metode Scrum. Metode Scrum ini dalam pengembangan perangkat lunak sangat cocok untuk startup karena bersifat iteratif dan melibatkan tim lintas fungsi dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi manajemen SI atau TI. Jadi yang pertama ada komunikasi. Bisa dilakukan seperti dengan mengadakan rapat lintas unit secara rutin seperti rapat mingguan atau harian untuk menyelaraskan tim bisnis dan TI. Yang kedua ada KPI dan evaluasi. Menetapkan indikator performa kunci atau KPI yang jelas dan mudah dipahami. Evaluasi rutin yang melibatkan mitra atau investor akan memastikan performa tetap terjaga. Yang ketiga ada tata kelola. Jadi tata kelola ini melibatkan semua unit organisasi dalam merumuskan strategi TI. Yang keempat ada kolaborasi, yaitu membuat sistem risiko dan reward yang adil, termasuk insentif untuk performa yang baik. Program kolaborasi rutin seperti rapat bulanan antara bisnis dan TI akan memperkuat kemitraan. Yang kelima ada inventarisasi, yaitu dengan menstandarisasi pencatatan aset TI baik perangkat keras maupun lunak untuk menjaga kontrol dan visibilitas atas sumber daya. Yang keenam ada pengambilan keputusan, yaitu melibatkan semua unit dalam proses pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan memberikan rekomendasi portofolio aplikasi. Untuk strategik sendiri, website perusahaan yang profesional dan sistem pemasaran digital yang kuat sangat penting untuk meningkatkan visibilitas merek dan kehadiran pasar PT Git. Lalu yang kedua ada high potential seperti sistem riset pasar dan sistem rating dan review untuk mendorong kesuksesan di masa depan. Yang ketiga ada key operasional seperti SI HRGA, SI keuangan, e-recruitment, dan e-training. Hal ini sangat penting untuk operasi sehari-hari karena akan menyederhanakan proses internal dan meningkatkan perekrutan talenta dan memastikan transparansi keuangan. Yang keempat adalah support, yaitu sistem pelaporan pajak seperti e-faktur akan meningkatkan efisiensi manajemen tanpa memberikan keunggulan kompetitif langsung, tetapi penting untuk memenuhi kepatuhan hukum. Selanjutnya, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa strategi SI dan TI yang tepat dapat membantu startup seperti PT Git untuk menyelaraskan teknologi dengan arah bisnisnya. Dengan memanfaatkan cloud computing dan metode Scrum, serta mengembangkan sistem yang mendukung keuangan, SDM, dan pemasaran, kami yakin perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. Strategi yang kami susun juga memperhitungkan fleksibilitas sebagai ciri khas penting bagi startup digital. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi ini.
Terima kasih atas perhatiannya.